Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian semua, serta Ibu Ratu, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait project aplikasi game yang kita buat, yang dimana kita ke Unity-nya, projectnya. Di sini kita membuat sebuah game yang bernama Mad Adventure, yang dimana game ini dibuat untuk merancang pola pikir, tujuannya untuk mengasah pola pikir terhadap ya targetnya ke anak-anak atau teman-teman yang umurnya 12 tahun ke bawah ataupun sekitarnya, karena memang untuk kuis maupun yang ada perhitungan dalam game ini itu tidak apa ya, bisa dibilang bahasanya cukup bersahabat bagi teman-teman atau adik-adik yang nantinya akan menggunakan atau bermain menikmati game ini. Dan yang selanjutnya, langsung saja, game ini berisikan 6 pos kuis gitu, yang berisi soal yang cukup menarik dan cukup menantang juga. Dan di dalamnya ada tantangan dan rintangan yang cukup adrenalin gitu. Dan ya, langsung aja kita jelaskan skrip pemrogramannya sebelum ke demo, dan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Yang pertama, bagian kamera follow-nya. Baik, saya akan menjelaskan kamera follow. Di sini kamera follow berfungsi agar kamera selalu mengikuti pergerakan karakter player. Kamera tidak langsung berpindah posisi tetapi bergerak secara halus menggunakan vektor 3. Akan lebih nyaman dilihat. Posisi kamera juga diberi offset agar jaraknya tetap ideal dan karakter selalu terlihat di layar. Yang pertama ada public transport. Target menentukan objek yang akan diikuti kamera yaitu player. Yang kedua ada public float, speed, mengatur kehalusan gerakan kamera. Selanjutnya ada vektor 3 offset, mengatur jarak kamera dari player. Selanjutnya ada LED update, memperbarui posisi kamera setiap frame setelah player bergerak. Selanjutnya vektor 3 layer, membuat perpindahan kamera menjadi halus. Selanjutnya ada menu manager, berfungsi untuk mengatur menu utama pada game. Script ini memiliki dua fungsi utama yaitu memulai game dan keluar game. Memulai game berfungsi untuk memulai permainan menggunakan screen manager, lead screen gameplay untuk berpindah ke screen gameplay keluar. Selanjutnya keluar berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Debug log keluar dari game hanya menampilkan pesan di close multi application quit digunakan untuk menutup game ketika sudah dibuild. Lanjut. Kemudian ada player fungsi untuk mengatur seluruh aktivitas karakter dalam permainan mulai dari pergerakan, melompat, pergantian animasi, skrip, interaksi dengan kuis,
kondisi saat karakter mati hingga menyelesaikan permainan. Pengaturan pergerakan, jalankan speed, mengatur kecepatan, berjalan karakter, lompat, mengatur tinggi atau kekuatan lompatan karakter. Yang kedua yang selanjutnya ada start, berfungsi untuk mengambil komponen yang dibutuhkan dan menyembunyikan panel ketika game dimulai. Selanjutnya ada update, mengatur semua aktivitas permainan selama permainan berlangsung. Hmm. Kemudian ada on trigger enter 2D, mendeteksi ketika karakter menyentuh suatu objek. Fungsinya hmm, menye- menyentuh air karakter mati, menyentuh pos soal kuis muncul, menyentuh garis finish panel selesai muncul. Cara menjelaskan metode ini digunakan untuk mendeteksi interaksi karakter dengan objek di dalam permainan seperti air, pos, soal, dan garis finish. Kemudian ada bekukan karakter, menghentikan semua gerakan karakter. Digunakan saat kuis muncul agar permainan tidak bisa bergerak. Kemudian ada bebaskan karakter, mengembalikan karakter agar bisa bergerak lagi. Setelah kuis selesai, karakter dapat bergerak kembali. Kemudian ada trigger mati, mengatur kondisi ketika pemain mati, menghentikan gerakan, mengubah sprint menjadi mati, menampilkan panel start. Ketika pemain menyentuh air, karakter akan mati dan muncul tombol untuk mengulang permainan. Kemudian ada munculkan finish, menampilkan panel selesai ketika mencapai garis finish. Saat mencapai saat pemain mencapai finish, karakter berhenti dan muncul tampil bahwa permainan telah selesai. Kemudian ada start game, mengulang level yang sedang dimainkan. Kemudian ada kembali ke menu utama. Selanjutnya ada post info untuk menyimpan ter- data pernyataan kuis pada setiap pos soal di dalam game. Eh, Bagian penting public string, pertanyaan kuis digunakan untuk menyimpan teks pertanyaan kuis. Isi pertanyaan dapat ditulis langsung melalui inspektor di Unity. Untuk untuk membuat kolom teks di inspektor menjadi lebih besar, memudahkan saat menulis pertanyaan yang panjang, kuis manager adalah seluruh akses kuis dalam game, mulai dari menampilkan soal, menerima jawaban permainan, memeriksa jawaban, menampilkan hasil benar atau salah, sehingga menutup kuis dan mengembalikan kontrol karakter. Bagian ini digunakan menghubungkan panel kuis, teks soal, hasil jawaban, dan tombol pilihan jawaban ke dalam Unity. Kemudian ada kelas soal, berfungsi menyimpan data soal
Di dalamnya terdapat ada pertanyaan, jawaban B, jawaban C, jawaban benar. Kelas soal digunakan sebagai tempat penyimpanan data setiap soal beserta pilihan jawaban dan jawaban yang benar. Star berfungsi menyembunyikan panel kuis game dimulai mengisi data soal. Kemudian ada buka kuis. Membuka panel kuis menampilkan soal sesuai pos yang disentuh pemain. Selanjutnya, tampilkan soal. Fungsi ini menampilkan isi pertanyaan dan pilihan jawaban ke layar. Kemudian ada jawaban A dan jawaban B. Berfungsi mengirimkan jawaban pemain ke sistem. Saat tombol A atau tombol B ditekan, sistem akan mengirimkan pilihan permainan untuk diperiksa. Selanjutnya adalah cek jawaban. Membandingkan jawaban pemain dengan jawaban yang benar menampilkan pesan jawaban benar atau jawaban salah. Fungsi ini memeriksa apakah jawaban pemain benar atau salah, kemudian menampilkan hasilnya. Selanjutnya ada tutup kuis. Setelah pemain menjawab, panel kuis ditutup dan karakter dapat bergerak kembali. Kemudian ada inisialisasi soal. Bagian ini berisi 6 soal matematika beserta pilihan jawaban dan jawaban yang benar. Saya kembalikan ke Akmal. Oke, baik, terima kasih kepada Raul yang udah menjelaskan, memaparkan fungsi-fungsi dari script program dari game kami yang dimana cukup lumayan mempunyai fungsi-fungsi tersendiri, dan selebihnya dari game kita itu 50-60% itu langsung diatur di dalam aplikasi Unity-nya, dan selebihnya sisanya 40%-an itu kita program langsung di scriptnya yang tadi. Jadi semua diatur dan diolah cara pembuatan prosesnya itu di dalam aplikasi Unity melalui inspektor dan aset dan lainnya, termasuk animasinya. Nah, mungkin untuk animasi oleh saya untuk menjelaskannya. Di sini animasinya ada speed, jumping, dan dive. Nah, untuk animasi jumping atau speed ini nanti kita akan lihat di dalam demonya atau testimoninya. Oke, mungkin langsung aja kita coba memainkan gamenya. Di sini ada tampilan menunya. Kita akan memulai saja.
exit kita keluar. Ada keterangannya keluar dari game. Kita ingin memulai kembali, kita klik saja play. Seperti itu teman-teman dan ibu dosen yang sudah melihat presentasi kita, kami kurang lebihnya seperti itu. Proyeknya untuk game ini serius, oleh kami akan ditingkatkan lebih lanjut karena berpotensi untuk lebih ramai lagi untuk pengembangannya, bisa dikembangkan. Jadi kesimpulannya, tujuan dari proyek kami ini untuk membuat game yang dimana bisa dinikmati, bahkan bukan hanya dinikmati tetapi juga untuk dijadikan alat untuk belajar dari segi perhitungan, berpikir, dan konsentrasi pikiran kita atau otak kita, yang dimana itu semua membutuhkan effort juga buat membuatnya dan menyusun konten gamenya juga. Dan memang untuk tahapan game sekarang ini masih di awal dan masih banyak tampilan yang masih polos, dan kita juga mengakui kemampuan kita dalam membuat game ini baru sampai di sini. Untuk selebihnya kita masih bisa belajar lebih lanjut dan melanjutkan progresnya. Mungkin untuk presentasi kami cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.